Ya, halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini gue mau ngejawabin Q&A yang udah gue bikin dan udah gue posting di Instagram gue kemarin. Karena ini tayangnya besoknya ya. Dan percayalah kalau topi ini hanya menutupi kebotakan gue. Kemungkinan gue akan pakai topi terus untuk beberapa video ke depan sampai rambut gue agak panjang sedikit lah. Jaket ini bukan sponsor dari Asus. Tapi karena gue masih agak nggak enak badan dan gue masih harus bikin video, jadi gue pakai jaket, dan cuma jaket ini yang ukurannya besar dan agak tebal, jadi gue agak anget lah gitu, nggak ngerasa kedinginan. Sorry buat yang nggak kejawab pertanyaannya, karena mungkin pertanyaan lo itu agak mirip-mirip dengan yang lain juga, atau memang gue belum bisa ngejawabnya. Karena di sini juga gue menjawab sekitar 28 pertanyaan, jadi lumayan banyak juga lah. Oke, kita mulai aja deh biar nggak basa-basi. Yaitu dari Arif Reski 27 underscore. Bang, antara Ryzen dan Intel i7 6900K pilih mana untuk gaming dan lebih enakan mana buat rendering maksimal? Oke, untuk Arif Reski 27, lo bisa cek di video review Ryzen 7 1800X karena di sana gue telah membandingkan prosesor tersebut dengan Core i7 6900K. Jadi tolong dicek. Nanti di end card di akhir video gue kasih videonya, atau lo cek aja di atas sini ada card juga kalau memang mau nonton. Kedua itu dari Steven Nathaniel, laptopnya merek apa bang? Kebetulan banget gue nggak punya laptop. Jadi ini adalah laptop punya Asus ROG Notebook yang sempat gue pinjam dan gue bawa ke Saudi Arabia untuk umroh. Asus ROG Strix GL502 VS. Untuk reviewnya juga kalian bisa cek di sini atau di end card nanti. Kalau ada suara mobil atau motor lewat, gue akan biarin karena biar cepet juga gue syutingnya. Jadi kalau ada suara-suara gitu, sorry banget kalau memang suaranya agak berisik, banyak motor lewat atau mobil lewat, karena gue nggak diem dulu nih. Oke, lanjut. Selanjutnya itu dari Albiansyah, bang kenapa sih di YouTube-nya itu nggak ada konten gaming? Kan lu sering review komponen gamingnya tuh. Dijawab ya bang. Nah, kebetulan banget salah satu konten barunya Gaptek nanti adalah gaming memang. Yang akan kita buat adalah gaming. Tapi kita masih bingung konten gaming seperti apa yang akan kita kasih ke kalian. Karena kalau kita bahas yang technical, spesifik soal sampai ke industrinya, itu udah ada di Lazy Monday, si Sony dan si Aldo, yang memang itu teman gue sendiri dan gue nggak mungkin ngerebut pasar dia. Enggak sih, nggak kayak gitu juga. Jadi kita masih mikirin konsep gaming seperti apa yang akan kita kasih ke kalian. Apakah itu e-sport? Apakah itu PC gaming only atau review game only? Atau seperti apa? Mungkin kalian bisa komentar di bawah kira-kira konten gaming seperti apa yang kalian inginkan di gaptek.id. Oke? Syahrul Riohida 09. Bang, kenapa abang nggak bikin sebuah tips meracik PC? Ini yang sangat menarik menurut gua, karena menurut gua meracik PC itu bukan sebuah tips, melainkan gua akan nyuapin kalian. Akhirnya ujung-ujungnya nggak ngerti terus tuh yang namanya komponen A, komponen B, komponen C, gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, bisa dipasang atau enggak, efektif atau enggak. Itu yang nggak mau gue bikin ke viewers gue. Maka dari itu gue stop dan berhenti untuk bikin racikan PC lagi. Kalaupun build PC itu pasti punya pribadi, bukan dari orang lain atau gue beli terus dijual lagi. Bukan, rugi. Begitu, mudah-mudahan kalian semua mengerti tentang hal itu. Jadi kalau memang kalian mau yang ada racikan PC atau rakitan PC, itu di channel-channel yang channelnya toko, itu mungkin ada rakitan PC. Di channel-channel lain juga ada beberapa yang memang buka jasa rakit dan dia nge-publish ke YouTube seperti Denny PC, Darmawan PC, atau kios komputer yang toko atau ulasan yang toko juga. Itu pasti dia sewaktu-waktu akan mengadakan yang namanya rakitan PC. Jadi kalau di sini tempatnya kalian untuk belajar tentang komponen dari dasar sampai expert. Gue nggak expert banget sih sebenarnya. Dari Fawa 3110, jelasin maksudnya RAM dual channel dan RAM quad channel dong bang. Dan motherboard apa aja yang support RAM quad channel? Oke, mungkin gue akan jawab dari motherboard yang punya RAM quad channel dulu. Untuk sampai saat ini, sepengetahuan gue, RAM yang support quad channel yang kita ketahui di pasaran masih ada di X99, which is itu motherboardnya Intel. Dan untuk Z170, Z270 pun itu masih menggunakan RAM dual channel meskipun dia punya 4 slot. Gue mau kasih tahu sedikit untuk dual channel dan quad channelnya itu. Kalau dual channel dari 4 DIMM dia dipasang dua di sini dan sini, dia akan mengalir jadi satu. Tapi kalau dipasang 4,
dia tetap berjalan dual channel. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Ini ada slot RAM 1, RAM 2, RAM 3, RAM 4. Oke. Yang ini akan bikin satu jalur sendiri. Itu namanya dual channel. Yang ini juga akan bikin satu jalur sendiri. Jadinya tetap dual channel meskipun dicolokinnya 4 RAM. Tapi kalau quad channel dari 4 keping slot, dia akan jadi satu semuanya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Gue nggak tahu secara teknisnya hitungannya seperti apa, tapi secara ilustrasi yang gue tangkap adalah seperti itu, dan mudah-mudahan yang awam pun bisa nangkep dan ngerti. Oke, lanjut. Dari Ray Fernand 8, apa bener bang monitor refresh rate 60 Hz jalannya di 60 fps sedangkan di in-game-nya lebih dari 60 fps? Sebenarnya enggak juga sih. Yang membatasi adalah jadinya response time-nya. Ketika monitor lu punya response time dan di 60 fps itu juga ada response time-nya jadi berapa, mungkin response time-nya aja yang jadi berkurang atau response time-nya meningkat angkanya, jadi kemungkinan agak delay. Tapi in case beberapa game gue temuin meskipun monitornya 60 Hz akan tetap lebih nyaman menggunakan FPS yang lebih tinggi dari 60. Contohnya adalah game yang sering gue mainin deh, Audition Iodance. Audition Iodance ini sangat nggak smooth jika dimainin di 60 FPS. Tapi jika mainnya di atas 100 FPS, meskipun monitornya 60 Hz, itu game akan lebih responsif untuk delay-nya terutama. Dan untuk kasus di game FPS pun sebenarnya hampir seperti itu. Bedanya di game FPS seperti CSGO pada refresh rate 60 Hz, dia akan mengalami blur effect jika monitornya memakai monitor yang 60 Hz. Dan untuk response time-nya, jika monitor kita 60 Hz dan FPS kita lebih dari 100 FPS, untuk scene CSGO itu response time-nya mungkin akan berkurang. Tapi untuk smooth atau enggaknya, ya smooth-nya jalan seperti FPS-nya beneran gitu. Misalkan FPS-nya 120, ya rasa smooth-nya seperti 120 FPS, tapi responsnya yang berkurang. Ngomong apa sih? Oke, lanjut dari Tegar Narendra, mending brand yang pakai embel-embel gaming atau brand biasa yang kualitasnya lebih bagus dari brand yang pakai embel-embel gaming. Gue mau bahas juga sedikit soal ini. Faktanya, embel-embel gaming itu memang gimmick sebenarnya. Tapi embel-embel gaming ini rata-rata memang dibuat khusus lebih bagus daripada yang non-gaming. Bukan karena fungsinya memang ditujukan untuk gaming, tapi gimmick kata-kata gaming ini lebih menjual untuk mereka membuat komponen-komponen yang lebih durability, yang lebih punya power, yang lebih punya performance yang plus. Kalau aja mereka ngasih kata-katanya bukan gaming deh, tapi ngasih kata-katanya enthusiast edition gitu, mungkin nggak akan ada yang beli gitu. Karena ngapain buat enthusiast, tapi kalau untuk gaming karena masyarakat ini kebanyakan demand-nya ke gaming, ya udah jadinya dinamakanlah gaming. Untuk kasus seperti motherboard pun yang gaming dan yang non gaming, gue nggak sepenuhnya percaya yang non gaming akan selalu lebih bagus gitu. Bukan berarti gue nggak percaya ya, tapi gue nggak sepenuhnya percaya karena rata-rata motherboard yang dengan label gaming rata-rata punya VRM yang lebih baik. VGA card pun punya GPU dengan binning yang terbaik. Kalau nggak tahu binning, mungkin akan gue bahas soal binning CPU atau GPU di video berikutnya. Dan apapun diseleksi yang paling terbaik seperti power pace-nya, VRM-nya, chipset-nya, GPU atau CPU-nya. Dengan kata-kata gaming itu mereka sebenarnya mengambil area entusias. Tapi karena demand paling tinggi ini di gaming, agar terjual banyak, maka dilabelkanlah gaming. Jadi label gaming itu sebenarnya tetap bagus. Hanya salah aja karena gimmicknya. Itu aja sih. Lanjut itu dari Indra X Gunawan. Setup show off kok nggak dilanjutin ya? Setup show off mungkin akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Gue saat ini masih merancang skemanya seperti apa untuk yang baru, gimana cara submitnya biar kalian juga lebih gampang, gue juga lebih gampang untuk menyeleksinya. Jadi untuk sampai saat ini setup show off mungkin akan ngerem dulu sampai segmen-segmen barunya Gaptek yang lain juga akan tayang. Jadi mohon bersabar dan gue juga mohon maaf karena setup show off ngerem dulu untuk sementara. Nanti gue akan infokan lagi skemanya seperti apa dan cara submittingnya seperti apa
gue akan infokan lagi di video-video berikutnya mungkin. Selanjut, itu dari Sandi Dwiana. Bang, kenaikan performa GPU pada skenario Crossfire X signifikan nggak? Secara garis besar, aduh batuk lagi. Secara garis besar, performance untuk multi GPU baik Crossfire X ataupun SLI nggak akan sampai 2 kali lipat. Bahkan untuk menyentuh 50% pun susah. Kalau memang lo mau ngelihat yang spesifik soal Crossfire X, gue sempat bikin Crossfire X RX 470. Lo bisa cek juga di sini, atau di description, atau di end cards. Selanjutnya itu dari Sanska_Rizky. Kalau chipset Intel Z270 bisa dipasang prosesor non-K? Bisa. Yang bilang nggak bisa siapa? Keplak kayak palanya. Bisa, tapi secara kalau kita bilang ngeluarin uang, apakah nggak terlalu berlebihan jika kita menggunakan prosesor semacam Pentium, tapi kita pakai chipset Z270 seperti itu. Cuman gara-gara mau ngejar RAM 3200 MHz misalkan. Ya itu masih agak buang-buang duit juga sih menurut gua. Tapi kalau memang lo berencana pakai Z270 dan pakai Pentium karena ada rencana upgrade prosesor nih, misalkan gue mau nabung lagi deh sebulan atau 2 bulan lagi nanti upgrade ke 7700K, it's okay, no problem. Selanjutnya itu dari Raffi_5451. Aneh mau nanya bang, kenapa prosesor Intel harus menggunakan Mobo chipset Z170 untuk overclocking? Sementara prosesor AMD Ryzen udah bisa menggunakan Mobo chipset B350 untuk overclocking. Apakah Ryzen Mobo chipset X370 lebih baik daripada B350 dalam overclocking? Banyak banget bos nanyanya. Menurut gua, permainannya si Intel juga sih. Dia terlalu banyak ngelock entah itu chipset motherboard, entah itu CPU-nya sendiri. Mulai sejak Intel generasi keberapa, Intel udah main yang namanya lock ini. Jadi kalau kita nggak pakai prosesor K dan kita nggak pakai motherboard chipset Z, kita nggak akan bisa overclocking CPU ataupun RAM. Ini dimatiin sama AMD yang menghadirkan semua CPU-nya unlock dan semua line up, enggak semua sih. Dan motherboard high end dan mid end-nya dia itu unlock juga. Dan untuk X370 berbanding pada B350, X370 memiliki tuning overclocking yang lebih advance daripada B350. Contoh seperti overclocking BCLK, di mana overclocking BCLK itu adalah mengoverclock base clock daripada si prosesor tersebut dan juga base clock dari RAM tersebut. Sehingga ada kemungkinan di X370 kita bisa mengoverclock RAM lebih dari 3200 MHz dengan cara menaikkan base clock-nya. Itu di X370. Tapi sementara di B350 kita hanya bisa mengatur ring ratio-nya dan juga core voltage-nya aja. Dan juga untuk RAM-nya kita hanya bisa mengatur DRAM frekuensi dan juga DRAM voltage-nya aja. Kayak gitu perbedaannya. Nah, lanjut. Kenapa laptop gaming lebih tenar sama laptop tanpa kata gaming walaupun spek bisa dikatakan sama? Mungkin lu ngelihat spek sama itu karena lu hanya melihat CPU, ngelihat RAM-nya berapa giga, ngelihat VGA yang dipakai apa, ngelihat hard disk. Bahkan gue sering melihat hard disk SSD dan Windows itu nggak kehitung sama kalian. Yang kalian lihat itu cuma prosesor, VGA, RAM. Itu yang paling gue sering lihat dan menyebut, mending inilah 20 juta dapat GTX 1060 laptopnya. Tunggu dulu. Contoh seperti laptop ini. Laptop ini punya G-Sync IPS, dimana kita susah banget nemuin monitor dengan G-Sync plus IPS, meskipun itu 60 Hz. Ada yang menyarankan di komen untuk pakai monitor BenQ apalah gitu. Ya memang itu monitor bagus, udah G-Sync, tapi panelnya TN. Monitor IPS itu mahal, itu nggak pernah dilihat. Dan SSD itu nggak pernah dilihat juga sama end user atau calon pembeli. Seperti laptop yang harganya agak tinggi, tapi dia menggunakan SSD yang udah NVMe, which is itu kencang banget, mungkin bisa 3-4 Gbps kalau kita RAID 0. Mereka nggak tahu kalau harga SSD NVMe itu mahalnya aji kile, aji konde. Mereka nggak ngukur dari situ. Mereka juga nggak ngukur hard disk yang dipakai itu 7200 RPM atau 5400 RPM. Banyak aspek-aspek yang nggak dilihat. Windows-nya pun nggak dilihat gitu. Ini dapat Windows Ori atau enggak? Atau hanya DOS aja? Mereka taunya ya elah SSD doang, ya elah monitor doang. Beberapa pengguna ya ngelihat monitor pakai panel TN, apalagi ya view angle-nya tipis banget, dilihat dari kanan kiri warnanya berubah. Sebagian orang ada yang ngerasa itu nggak enak. Gitu. Kepanjangan juga lah.
bulak-balik mulu. Lanjut, dari Kanzuto Evo, YouTuber yang paling menginspirasi Bang Ilham Subki menjadi seorang techtuber Indonesia dan luar. Jujur kalau pertama kali bikin channel sih gue nggak ada referensi sama sekali, karena gue dulu itu buka YouTube bukan untuk nonton review. Tapi untuk sekarang ini di Indonesia, jujur-jujuran aja sih, kalau di Indonesia ya tetap Alfa Jonathan, meskipun dia nggak selalu aktif di YouTube, tapi panutan gue tetap Alfa. Halo Om Alfa. Karena gue juga banyak belajar dari dia, sehingga pengetahuan gue juga bertambah. Gue juga sering ngobrol-ngobrol ya lewat chat untuk tanya-tanya. Gue lebih sering nanya sih sebenarnya karena dia lebih expert. Dari Indonesia sih jagat lah. Dan untuk di luarnya yang menginspirasi gue sih sebenarnya banyak juga sih ya. Jujur yang membuat gue bikin konsep pertama kali di channelnya sebelah waktu gue kerja, itu gue ambil inspirasi memang dari Linus Tech Tips. Tapi untuk sekarang sih gue nggak terlalu berinspirasi dengan channel-channel luar juga, karena mungkin gue mau bikin sesuatu yang beda sendiri aja kali ya, mungkin seperti itu.